Guys, welcome back to Deck Aircraft Channel. Kali ini saya mau membuat sedikit ya tutorial cara tuning ECU Speeduino karena banyak yang tanya sih, pertanyaannya juga sama-sama. Kalau sudah tercolok, dia bakal muncul Speeduino versionnya. Perlu digarisbawahi aja. Makanya kan instalasi ini, maksudnya sebelum menginstal aplikasi Tuner Studio, pastikan laptop atau komputer Anda sudah terinstall serial driver CH340. Karena kalau nggak ada ya nggak bakal detect. Banyak yang ini bukan komplain sih nanya, Mas ini dicolok ke laptop nggak bisa ya? Bukan nggak bisa, itu minta serial drivernya. Tinggal download, googling banyak kok, tinggal cara installnya. Terus kita klik accept aja, kita next. Aduh, lagi kena flu ini, nggak tahu flu apaan ini. Pastikan parameter di sini kita pilih Celsius ya, jangan Fahrenheit, karena sebagian orang tuh milihnya Fahrenheit. Jadi sering ngaco. Kebetulan ini pakai firmware yang terbaru ya, jadi banyak fitur macam-macamnya sih. Sebenarnya ya nggak penting-penting amat sih. Kita klik aja ini langsung. Kalau udah successful, nyampaikan aja. Ini milih ya, interface-nya mau seperti apa. Seperti ini, atau seperti ini, atau yang seperti ini. Kita pakai yang standar aja deh. Defaultnya seperti ini. Sorry ya, saya sambil batuk-batuk ini. Semoga kalian sehat-sehat semua. Karena nggak enak namanya demam gitu. Saya dibilang suruh swab, tar dulu dah. Masih kondusif. Ntar kalau swab, hasilnya macam-macam, nanti kalian WA nggak ada yang bales sih. Nah, ini tampilannya kayak gini ya. Pastiin kalibrasi dulu. Klik aja, get current, terus throttle dibuka, diinjek, diklik get current. Ini nggak dicolok di mobil ini. Klik accept aja. Terus pressure sensor. Kalau bawaan mobil rata-rata Denso lah. Denso. Klik burn. Terus yang rumit di sini suhu, temperatur. Ingat, aduh. Ini acuannya. Ini standar ECU yang saya rakit. Jadi nggak bisa pakai data orang lain. 2200 untuk biasnya. Ini N5. Ini 6000. Terus ini 30. 1150. 100. Ini 35. Klik right. Terus pindah ke airtime. Sekali lagi, pastikan sambungan kabelnya genah semua. Karena kuncinya injeksi itu ada di suhu. Kalau suhunya ngaco ya berantakan semua. Kadang orang males, suhunya nanti aja. Ya susah dihidupin. Karena kuncinya mesin injeksi itu ada di suhu. Karena fungsi suhu itu untuk
correction. Terus ini suhu udah ya tadi, suhu, airtime, voltage, rating nggak penting-penting amat lah, sama aja. Terus ini masuk ke engine konstan. Engine konstan ini dibilang sakral-sakral amat yo, kalian harus jeli sekali lagi. Di sini harus diisi mesinnya apa. Misalnya apa ya? Mobil udah jazz terus udah jazz terus yang lain lah. Suzuki Swift itu M16 1600, injektor flow-nya itu 350. Ini harus dapat oil fuel ratio-nya ya target standar aja 14,7. Pakai 14,7 aja deh, jangan dirubah-rubah. Kalau udah ahlinya ahli diganti nggak apa-apa. Tapi kalau yang udah ngerti ya ini diganti aja. Tapi kalau yang belum tahu biarin 14,7 aja, ikut standar pabrik. Nah, kenapa di sini angkanya jadi berubah 7? Ini adalah hasil kalkulasi dari mesinnya itu 1600, injektor flow-nya segini. Ya kira-kira nanti milisecond-nya injektor nyemprot tuh ya sekitar 7 milisecond. Kebetulan ini boardnya pakai NO2C ya. Sesuaikan lah sama board kalian. Ini map ya, algoritma pakai map lah. Squid per silindernya 2 aja. Pakai 2 aja lah, jangan diganti macam-macam. Kalau belum paham, biar 2 aja. Kalau saya sih, ya tergantung kebutuhan mesin sih, tapi rekomendasi dari saya 2 aja. Injektor stakingnya alternating aja, 4 stroke, 4 silinder, port tuh ada di ini. Throttle body. Sorry. Maksudnya injektor port type itu injektornya lokasinya di port dekat intake ini blok mesin. Kalau di throttle body ya kayak motor lah. Nomor injektor 4, Heaven Fire. Nah, cocokin aja lah kayak gini. Rig burn lah. Habis engine konstan, kita lari ke injektor karakteristik. Kita harus tahu nih injektor kita. Jangan sampai kebablasan modar nanti injektornya. Jadi di sini ada injektor correction. Nah, maksudnya gini. Di sini voltage aki ya, 8 volt. Nah, si injektor itu agar bekerja sebagaimana mestinya, dia kan harus kerja, berarti kerja itu anggap aja 100% kan ya. Nah, untuk mencapai target 100% si injektor bekerja ini, sedangkan ketika ngedrop, otomatis si injektor kan dipaksa biar dia tercapai 100% cara kerjanya, ya injektor koreksinya dibuat ini 105. Sebaliknya jika overcharging biar injektornya nggak modar, ya dibuat turun lah 95 apa sampai 80. Ini injektor correctionnya lah. Intinya si injektor tuh dia kerja harus 100%. Apapun voltage akinya, dia harus kerja 100%. Terus di sini injektor timing. Injektor timing tuh si injektor tuh berhenti nyemprot itu ketika putaran crankcase-nya berapa derajat. Ini standarnya ya 355 bisa, 180 bisa. Ini suka-suka sih. Nanti rasain aja lah bedanya gimana. Tetap hidup sih, teman ya enak. Coba aja lah dibuat 355 aja. Terus udah ya click burn. Habis itu trigger setup nih. Sekali lagi, kalian kalau bikin CKP gear sih genah. Kalau CKP ini nggak genah, buat di starter ping sewu nanti akhirnya lonyot itu nggak akan urip. Noise itu masalahnya. Sesuaikan aja lah mau pakai missing tooth atau apa. Trigger 8-nya ya disesuaikan sama sensornya. Kadang mau Hall atau VR pun mau Hall atau VR pun kadang sering ngaco sih. Hall minta racing, VR minta falling atau sebaliknya. Jadi ya disesuaikan aja bagaimana caranya sampai si putaran itu roda gila sama RPM tuh sesuai. Di starter ya idealnya putaran starter itu sekitar 300 lah. Jangan sampai ini putaran starter masa terdekatnya 1000 atas, berarti ngaco. Trigger filternya mau weak, medium, agresif. Syukur off itu berarti bagus trigger kalian.
Kalau sampai agresif ya wis itu nggak layak. Ya gitu aja, masuk ke menu berikutnya. Sorry, ada kelewatan. Nih, di sini Trigger Angel. Ini kalian harus punya timing gun ya, timing light. Silinder nomor satu, ketika busi nomor satu itu meletek, harus ketemu garis yang TDC bawaan pabrik. Tapi jangan lupa, di sini di-on-kan, sparknya ini di-on-kan. Kalau nggak di-on-kan, ya kalian cuman kurang gawean gitu aja. Banyak kasusnya mobil nggak akan nyala itu, ini lupa di-on-kan. Ini di-on-kan ya. Di-on-kan, terus ini digeser-geser, bisa main 360 atau bisa sampai 360, ya anggap aja lah dari 0 ke 360 itu berarti kan 360 kali ya starter ping 300 widak. Itu resikonya kalau nggak punya timing gun. Nah kalau punya timing gun coba per 10, misalnya 10 0 nggak ketemu, coba ke 40 masih kelihatan jauh, coba ke 80 sampai ketemu. Oh 90 udah ketemu dikit, kurang maju tinggal dimajuin mau 95 kan atau 89 ya gitu aja pakai timing gun. Terus skip revolution. Nah, ini kuncinya di sini. Starter kuangel Mas Rauri sekali lagi nak mesinmu sehat. Mbok kartu isi 10, urip, tapi nak mesin isi orang genah iki tulis online. Karena fungsi skip revolution cycle ini fungsinya untuk mendeteksi nak mobil iki bar di starter langsung urip. Jadi nak urung urip, ya dia bakal cranking terus sampai berapa kali putaran, 2 kali putaran, 7 kali putaran, kakak kesuwen toh tulis ae no. Jadi urip nggak urip dipaksa urip. Terus ini IAT density. IAT density ini anu correction fuel. Jadi nek suhune intake iku panas. Berarti kan bahan bakar yang disemprot itu kan wis anu ya, apa ya? Wis kadarnya sudah hilang gitu loh. Oktannya sudah berkurang. Jadi nek diobong ya nggak jos gitu lah. Nah, ketika intake panas, mau nggak mau kan kandungan bensin itu tetap seger. Ya wis dhuwur iki lah cek nang ngene. Misale suhune 90 ya kene dibuat 120. Jadi bensinnya rada boros. Ya nggak masalah. Karena apa? Nanti begitu masuk ke ruang bakar ya ketemunya sesuai targetnya. Karena sebelum nyampe ruang bakar kan wis kepanasan sih. Jadi kadar bensin kan hilang. Jadi ya wis ngono ae. Tok logika gitu loh, guys. Misalnya posisi adem ya juga ngaruh. Posisi adem itu kadang juga butuh bahan bakar lebih. Jadi ini harus main feeling lah. Nek bensinnya, nek intake panas, bensinnya itu tekan jeru sesuai sama kebutuhan ya berarti kan ya correction fuel-nya ditambah. Ketika dia ketika dia masih pagi hari, intake adem ya buat mengerja posisi idle. Berarti kan butuh tambahan bakar yang agak lebih gitu ya. Ben enak di starter. Ya wis kene ini ditambah lah posisi idle. Jadi suhu diatur aja disesuaikan sama topografi lingkungan masing-masing. Terus di sini baru correction. Baru correction iki wis kene tulisan 100 wae lah. Terus yang YAT ini kalau malas mikir ini lah, tulisan 100 ini podo wae. Terus ini ya podo. Rasa mikir. Terus ini nggak usah lah. Rail dan display. Sekali lagi, ketika kalian nyetater ya, kok rasanya raw rep itu dicek loh. Jangan sampai ketika starter, ya cune ini melu ACC, banyak loh kasus. Orang rakit Ejus Piduino, Mas kok raw rep ya sambunganku bener. Coba Mas buka Aurel Time Display. Bener, begitu starter ternyata kabel 12 voltnya itu ikut ACC. Ya iyalah ACC begitu di starter ini mati, ya bakal urip. Jadi dicek gitu voltage correction-nya ini kudu men tetap rolas volt gitu di starter. Aduh guys, suatu ya orang enak. Demi kalian nih, daripada WA rata bales tak dadek isi jinang gini baik gitu loh. Bukan aku nggak mau balas WA lagi, enggak lah sih WA lagi oke nih mesejnya ke HP wong siji nanti iku lah HP ku ngehang gitu loh. Besok nak wis bakulane rame tak tuku HP sih.
iso amat oke. Mulane tuku guys, tuku ae jul. Enak bisa di-setting-setting. Sekali lagi ya, baterai correction-nya, baterai voltage-nya ini. Terus sekali lagi, Speeduino bisa cek jreng ketika aki itu tidak kurang dari minimal lah, minimal aki itu 10 volt. Di bawah 10 volt mbok atau starter ping 1000 ora bakal urip. Pastikan aki kalian sehat. Karena apa? Karena di sini aki itu dipergunakan untuk duel. Duel itu adalah apa ya? Intinya sederhana nih ben bisa dicerna iki. Kuil itu butuh tenaga untuk mempercikan bunga api. Jadi ya ben genine langsung biar gitu ki ya gini ya sing sehat no. Enek sih komplain, "Mas, iki starter ora urip-urip lho, aki ku anyar." Aki anyar iki enggak jaminan iso 14,00. Iki warang. Ya iki didelok pokoknya di starter jangan sampai di bawah 10. Wangel enggak bakal urip. Sebisa mungkin aki iki starter ya 10,5, 11, syukur-syukur 12 kuwi akimu jos. Makanya nek sik mobil-mobil balap ya akine gede-gede, nggak ono aki cilik starter. Nggak kuat dengan kompresi. Speeduino kan eco racing sebenarnya, nggak buat harian. Cuman buat harian kan pengen utak-utak. Sedangkan mobil harian kan akhirnya standar. Dia kurang lah, harus diimbangi untuk segala halnya. Itu ya, yang penting iki. Baterai voltage-nya minimal 10 lagi sore. Terus engine map ya sekali lagi guys. Banyak mobil sih nggak urip ki engine map-nya salah nyambung. Posisi engine off kuwi kudu men ya 100 lah. Eneng sih 0 ya ora bakal urip karena map pressure sensor ini untuk kalkulasi dari variable volumetric efficiency. Jadi nak V ini 0, yo nggak ada bensin sih. Sorry nak map 0, nggak ada bensin sih disemprot ora bakal urip. Pokoknya engine map itu minimal yo 100 lah. Terus di starter kan enek vakum hisap itu cuma turun lah. Kalau di starter nggak turun berarti kleronnya nyambung, nah kleron nyambung sensornya mati. Terus aduh, irung meler. Akselerasi enrichment. Nah, akselerasi enrichment ini nanti nenek pilihannya lah. Saya tak jelas sih. Akselerasi enrichment ini misalnya ini loh. Kalian berhenti di lampu merah. Terus tahu-tahu hijau. Digas. Ngeng. Nah, itu kan terjadi proses akselerasi. Bendang mobil melaku cepat. Itu kan ada perubahan bahan bakar. Entah diirit ke, entah ditambah. Lah, itu disesuaikan sama karakter mobil kalian. Nah, rata-rata ya ditambah. Nah, di sini ada map sama TPS. Paling enak pakai TPS karena mengandung unsur sikil kalau TPS tuh. Karena kalau map ya tergantung mesin, nah mesinnya ranggenah ya bubar. Makanya pakai TPS, akselerasi enrichment pakai TPS karena sikile wong kan beda-beda gitu loh. Nah, situ penyak alon-alon, nah penyak langsung cepat gitu lah. Settingannya ini lah. Kita pakai TPS ya. Settingan ini ya. TPS dot itu apa ya? Ini jelas sih. TPS dot itu apa ya TPS dot ya? Ben enak jelas ke TPS dot. Nah, TPS dot itu ketika throttle posisi sensor, alah butterfly-nya loh, digas datang, ngeng, ngeng. Nah, posisi ngeng, ngeng, sama ngeng. Nah, itu kurang lebih ngono lah. Semakin cendek TPS dot, ini variannya cekak-cekak. Misalnya kan 0, 10, 10 terus 20 kan ini. Ini cendek, ngeng, ngeng, wis ngelepeh nih tenaganya. Biar enak ya 10, kene 50, kene 90. Nanti begitu tidak ngeng, terus pas 10 isi enak dipidak ngeng, tekan 50 isi enak tenaga nih. Ngeng sampai 90 isi enak tenaga nih. Nah, ben enak tenaga nih bensinnya ditambah lah, guys. Tambah editnya berapa persen saka VE, hitungannya saka VE ya. Waduh, ngapain nang gini ya 300.
Nah, ini tadi ini. Nah, wah enak adalah ini lah. Kalau praktek nih, rati praktek nggak mudah. Nah, ini misalnya 0, ojo 0, ini ojo langsung 100 lah. Nah, CPS dot ini. Nah, 10. Nah, dan 11 lah. Nah, nah di sini kan 20. Nah, 20 TPS dot kan limit gasan rodok minggring-minggring gitu loh di lampu barang. Begitu. TPS dot kok orang kena ini. TPS dot sorry guys. Sini apa lah. Jadi TPS itu tadi itu loh. Playeran nih. Misalnya dia 20 berarti kan ada ngeng. 310 kira rada iki hitungannya waktu sih soalnya. Berarti nak dia nyampe 1000 iki 1000 ini 1 second itu sekitar ya hampir 1 second lebih. Hitungannya rada aneh ini kecampur waktu lah mikirnya rada simpel itu. Jadi begitu 20 sampai 1000 itu ngeng. Misalnya 20 sampai 310 berarti ngeng. Itu bensinnya nambah sekitar 113. Begitu sampai 1000 nambah sih semuanya. Ini kurang oke ya tambahin. Alhamdulillah kira Nah, ini multiper ya edit lah. Tambah. Bensin ditambah. Nah, TPS threshold ini nih. Ketika pedal di tidak malah ngeng. Jadi posisi ngeng ya. Ngeng itu dia patokannya waktu. Ngeng. Cepet kan. Ngeng ini 20. Nah, 1030 ngeng itu kan rodok suwe. Nah, ketika dia rodok suwe dan menyentuh 60% dari throttle body butterfly yang buka, ikine wis hilang. Jadi misalnya ngeng kan dong nyampe 60%. Ngeng ternyata lebih dari 60%. Nah, ini edit ini penambahan feel wis dihilangkan. Udah enggak? Jadi gini, ketika threshold itu posisi baterai finish buka mencapai 60%. Nah, sedangkan posisi dotnya sudah melebihi 1030 ya sembuh lah. Punya kalian berapa nanti sesuaikan sama mesin karena tiap mesin beda-beda. Ketika TPS dotnya sudah mencapai posisi maksimum dan TPS thresholdnya sudah terlewati, ya akselerasi enrichment ini nggak berlaku lagi. Ngapain? Berarti kan posisi mesinmu sudah ready to go gitu loh. Masih siap mayu banter. Nah, akselerasi time berapa lama gitu loh. Akselerasi time-nya itu 250. Ini nggak nyampe 1 second loh. Ngeng gitu. Ya intinya waktu lah, pokoknya dicoba lah. Ini kalau ngomong terus ngangeng-ngangeng itu ya masuk nanti dijelaskan. Terus taper startnya ya iki akselerasi enrichment-nya mau bekerja di berapa? Ya 1000 lah. Pengen langsung cepat mobilnya. Cocok dudur lah ngapain ya. 5000 aja. No. Kalau adjustment nggak usah. Nah, ini declaration full cut off. Misalnya digas ngeng. Nah, mobilnya mana borosnya begitu ngeng terus gasnya dilorot itu masih nyemprot. Nah, ini kalau di on kan berarti ngeng begitu di colke injektornya mati jadi nggak nyemprot. Dia nyala karena ada sisa-sisa buih-buih dari bahan bakar tadi itu jadi masih gelem urip. Tapi kan iki hitungannya mikrosecond nggak bakal mati mesinmu. Ngono lagi dicoba dewe. Iki nggak urgent lah mesin bisa urip tanpa memperhatikan ini. Terus ini AFR lah. Ini orang dua AFR paten ini nggak usah. Ini nanti kalau udah punya AFR. Pakai hidung aja sama rajin-rajin ngecek busi. Beneran ngebul ya bener. Ojo nganu garing-garing rusak mesinnya. Engine protection ini lagi masuk akal lah nang limiter mobil itu standarnya mewah jadi gawe luwe jebol mesin limiter lah tak seleramu. Utak-utak dia full rolling. Nah full tuh gini,
Ketika digaspol, ngeng, 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 gas nggak enak now. Tapi kalau rolling, ngeng, 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 luwih semut rolling, luwih semut rolling. Kalau full ki mesak ya maksudnya, ngong, 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 kasar banget loh. Terus limiter mode relatif, relatif itu gini, dia mengambil posisi apa ya, table busi yang diambil rata-ratanya. Kalau misalnya dibuat fake ya si terakhir di RPM tertinggi nganggapnya telung patang puluh, berarti kan dia posisinya piston belum naik sudah dihantam, sudah dibakar. Masa kayak kena limiter pistonnya belum naik sudah dihantam, bisa tugel pistonnya, makanya dibuat relatif. Kenapa relatif itu? Relatif kayak gini, misalnya tadi limiter ya, kan dia ada posisi yang rendah tuh, rendah sama yang tertinggi apinya, ya diambil rata-rata nih, ngono loh. Jadi aman. Hard limiter ya, soft limiter ini derajatnya berapa, soft limiting degree nih yo aja dua-dua lah, paling yo 5 tekan 10 apa-apa. Jadi coba dewe lah, rusakan mesinmu. Ya nggak gitu maksudnya, nanti kalau dicoba ya alam. Terus engine protection fuel, flag fuel guys nggak ono oleh kalau ngomong metanol. Luar negeri, Indonesia jarang yang ngomong metanol. Nah, vegetable di sini loh. Aku bilang tadi mapnya di sini. Kalau turbo ya di atas. Ini ditambah DW, ini ditulis di so. Ini posisi starter di sini. Nah, ada yang di starter nggak urip-urip. Pemain jangan terpaku sama ini ya. Tabel orang lain mas, tabel kok anu yo warnanya jamping-jamping yo kayak yo ini aku ndelok nang Google lo gambarnya apa alah ora penting warna iki. Karena ini kan mengandung unsur dari kesehatan mesin Anda. Nah, mesinnya nang genah kae. Arti padake nanti gambarnya merah kuning hijau di langit yang biru ya nggak bakal efek gitu loh. Pokoknya sesuaikan sama kebutuhan mesin. Wah namanya ECU itu nggak bisa PNP dari mesin satu ke mesin lainnya, pasti ada penyesuaiannya walaupun itu mesin baru sekalipun ya nggak bisa. Karena kan tinggal mesti ada luputnya juga kan. Kita jelaskan nanti lah. Sepenting nak angkone dhuwur ki boros, nak angkone cendek ini jadi logika wae. Posisi idel kan rata-rata di sini, idel itu ya coba boros-boros lah. Masuk idel full irang dikira diesel. Nah digas ngepol kan otomatis kan dhuwur ya bensinnya tambahin. Karena baterai buka full, ya bensinnya kudu tambah. Terus iki spark table. Aduh. Nah, cara tak 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 kayak gitu ritetan. Diloraknya tak 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 berapa kita nggak nih des. Karena faedah yang tak 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 aku letak fire kayak yang ngopong ngapain gue terus seneng gitu. Karena faedah ya. Tapi ya jenis uang sih ya selerane beda-beda pengen nenek beratak tak. Mas aku pengen tak beratak tak tak ya sekarang mau pengen kurang seru nggak mas? Nah, tak gawe kayak iki opo detail Aiden so ya wis penai. Berarti yang beratak tak tak mas pengen sing soro ya wis ritetan dengan 90 dadi pistonnya rung nanti muka wis tugel sih. Jadi hati-hati lah buat yang main beratak tak itu yo di ikulah itu beratak tak itu gak ada faedah itu tenan lah wis. Kecuali mesinmu turbo, ada start drag race, genah ora nek faedah ya beratak tak tak. Sekali lagi posisi starter, nah posisi starter kan lagi di sini ancang-ancang. Jadi ya gedine ojo terak-terak banget lah. Idealnya 14 jadi cereng gitu. Iki mau atau isi piro-piro wae mesin tetap urip selama di sini ketemu pas. Tapi di sini bisa terjadi rasa yang nggak enak dan enak itu ketika kalian mencoba sambil berjalan. Jadi yo piro-piro nang ini nominalnya mesti urip beda sama vegetable ya. Ini yo punjuran yo bus ini terlas kengiritan yo bus ini garing berapa kali. Jadi sini nanti tak ada nih caranya kok orang urip. Sabar sih kok. Aku pada gue liar-liar gitu guys. Evertable nggak usah dibahas, ini kira penting nih. Kecuali mesinmu enek iki nih lah, AFR orang AFR ngapain dibahas.
Jarang sih tuku sama aku tuh pakai AFR, nggak usah. Buang-buang pikiran gitu loh. Nggak penting kok itu. Second full table nggak usah, ini nggak usah. Nggak usah. Second spark nggak usah, ini full time nggak usah, stack injection nggak usah. Nah, spark, oke, spark setting, map, wasted, push ini di iki ya, wasted sama wasted cop itu dibedakan. Nah, wasted spark itu silinder siji harus silinder papat digandeng. Tapi nak wasted cop dia sesuai fairing order 1342. Berarti speed window 1 ke 1, 2 ke 3, 3 ke 4, 4 ke sorry, bukan 4, 5 ke 2. Fasted cop sama sequential bodoh. Single channel aku nggak merekomendasikan ya kalian pakai distributor. Wih, anu, iya bukan berarti nggak bagus sih, cuman nah percuma lah pakai Asus standalone pakai masih distributor, iyo nggak make sense gitu loh. Mana-mana cunin, oh wis lah, nggak usah diganti pakai standalone lah kalau pakai pas distributor, ngapain gitu dah. Kecuali, aduh, propos apa pokoknya. Kecuali gini lah, kalian punya customer sih, wonge dari will oleh tudak-tudak ya semongko. Tapi kalau saranku ngapain lah pakai single channel, nggak usah. Ubajir lebih pasang standalone pakai single channel. Genine yang nggak enak-enak. Dilkone rang genah ngono starter wis bubar nih. Spark setting gitu. Nah, ini jangan lupa di off kan kalau TDC ini ketemu ini di off kan. Nanti kalau di on kan ya ini spark table nggak akan berjalan. Kalau ini di on kan, ini kan event table, ini nggak akan berlaku, dia akan dianggap nol. Nol makanya ini fungsinya gula TDC guys. Jadi nak gula TDC di on kan. Tapi nak wis ketemu wis bener-bener nol, garisnya pulis ketemu ya di off ke. Use ignition mode iki sembuh rasa tinggu rasa tutuk daripada pilih mati. Contoh pada gini nganggo map. Wasted spark harus podo selera lah. Jangan pernah sekuensial ketika kalian nggak punya cam sensor. Wih yo nyari perkara mas, aku nyambungnya tak gawe sekuensial ora urip player nek cam sensor ya ora bakal urip. Gawe semi sekuensial apa wasted cop ngono wae. Nah, gini ada tulisannya setting request to power cycle to wifi cabutan terus colok gini. Aku malas saya sisan kok nang buri. Terus di duel setting nah aku yang bilang tadi itu tuh suy. Ranking duel iki gini. Genine ini harus seberapa cerah. Bukan cerah seberapa gede dan seberapa lama. Ranking duel millisecond itu boleh ngecas gitu ya kan kuil itu kan butuh dicas ngecas suwe genine suwe gede cuma resiko nih kuilnya cepet modar itu nak starter yo maksimal yo perlu aja lah kuning duel ketika urip yo loro spark duration nih kita gawe siji oh genine gede banget tapi busimu cepet mati dari yo 0,8 apa 0,9 dan protect US ngene salah satu dok aduh dual compensation. Nah, iki aku yang bilang tadi, kenapa Aki nih minimal aku tuh 10 ben iso starter iki. Koyak duel karena butuh ngecas Aki. Aduh. Ya aku lewer guys. Terus biar disesuaikan lah. Delok lagi genah apa orang genah ya gede gini kan. Cuman Aki nih nggak genah terus gini gede ki api nih gede ngono nak rakuannya starter ya percuma. Ganti Aki sih genah sih. Ya teritat jadi gini ketika dia suhunya panas dia mau dirubah nggak derajatnya nggak usah lah saranku iya aduh ketika suhunya panas ini lenyetar ben enteng iki genine dua ya ora nak rasa ya ditulis 0 misalnya suhunya 100 mau digawe maju apa mundur ben enak lenyetar ya monggo kalau aku mulai lah enak le mikir gitu. Terus call advance posisi dingin ini mau dipiye podo mau nol apa arti sih podo intinya
sekali lagi injeksi itu berdasarkan suhu. Ketika suhu ini terjadi perubahan supaya enak nyetater apa lek urip yo piye ngono lho nyetater. Enak gini dijokke apa bensinnya dikurangin apa bensinnya tambah ya wes iki. Ada di call advance sama IAT retard. Sorry, IAT retard, IAT density, IAT density. Nah, ranking setting ki. Aku tadi bilang, masa bisa setting orang-orang orang urip sekali lagi ya. Anggap aja posisi pertama kali. Kalau starter enggak di starter cek 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 orang ndang urip ojo diteruske. Nek diteruske kowe kudu rajin nyopot busi untuk mengecek. Kalau enggak gini. Misalnya di starter ya, cek 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 cek. Pulsa width-nya didelok. Kalau dia sekuensial, dia mau nyala pulsa width antara 3 sampai 4. Terus kalau semi sekuensial atau wasted spark, ya, pirate ya, dia bisa nyala ketika pulsa width antara 9 sampai 10. Jadi gini, aku dialem sama pelanggan tuh. Tak remote kan cerita lagi. Mas starter ya. Cek cek cek. Wes mas taran sih. Tak owai. Tak owai bensin. Starter mas. Cek jereng. Nah, langsung urip. Wah, jalan mas. Matur nuwun mas. Oh iso ya mas, aku mau ketwingi rong dino tak starter bla-bla urip. Kuncinya itu kalau mau starter kalian harus lihat pulse weight. Pulse weight itu didelok loh guys. Nek starter dia pulse weight keduren. Sekali lagi, ketika dia pirate, pulse weight harus yo 8 9-an lah. Kalau sekuensial 3 sampai 4. Tergantung mesinnya, tapi rata-rata segitu. Iki lo bensinnya diatur nang ini. Nek misalnya pulsa WT kurang dhuwur, ya didhuwurke. Dhuwurke. Nek pulsa WT keduren cendek, ngono wae urip mesine. Nyentak terus kali dua kali ae maneman bendike. Engko neng komplain wah gara-gara pasang stop Speeduino starterku jadi rusak. Nah, iki nek suhune cendak-cendak ya diatur ae lah, sesuaikan sama kebutuhan. Kok main ngono? Starter itu ngejar pulse weight. Nah, pulse weight keduren ora bakal urip, cendak ora bakal urip. Terus apa nih ya? Priming pulse weight, iki rasa dhuwur-dhuwur guys, tulis. Enek sik 10 ki nganu injektormu cepes tulis siji wae. Siji. Nah, adem yo rada oke loro. Udah 10 ya. Langsung boros ngono wae. Dengan terus barem entisme nah nek wis durip to. Kan mobil butuh pemanasan. Iki pastikan mesin kalian dinyatakan sudah panas itu suhu berapa. Jangan sampai melebihi. Jangan sampai maksudnya enggak hilang-hilang loh. Yuk tetap dianggap mesinmu itu pemanasan terus boros. Yang apa mesin dianggap panas yang 40. Ya wes lebih dari itu mesin dianggap panas dan targetnya harus 100. Target harus 100. Sekali lagi di sini juga mempengaruhi pulse weight ojo gede-gede ojo cendek-cendek. Ini pengaruh sama pulse weight. Terus after start enrichment jadi gini. Bar posisi mesin urip, mesin adem, atau mesin panas. Itu kan bahan bakar masih disuplai rada bahan bakar atau disuplai rada oke. Giling nambah yo oke dan ojo suwi-suwi. Biasa nih bagi starter terus medunnya RPM rendah, habis itu tinggi. Itu karena di sini kita tulis cendek-cendek wae. Saling ini iji loro telu papat ngono ae rasa dhuwur-dhuwur dadi starter cek jreng ora cek jreng nah kuwi AC ini rapas terus ngono kok komen iki posisi bar starter gitu biasanya RPM cendek nang gini cendek-cendek ae lah aja suwi-suwi lah kecuali mesinmu genah ngono ora apa-apa kadang waduh mas habis starter kok cendek banget ya iki AC-mu cendek terus apa ya
Ideal controlnya sesuaikan sama hardware kalian. Kalau malas mikir pakai on off aja. Duh, dan terus di sini thermofan, mau fan nyala berapa derajat? Standar lah, full pump. Iki masih beratak tak tak. Kisah gitu. Aku nggak bahas ini lah, ini nggak aneh faedah lah. Nah, kau pengen ya tak andan. Mobil harian ada beratak tak. Ini ada sepedo nih loh guys, bisa kayak masukin sepedo. Sepedo mungkin loh, sepedo roda itu masukin sini bisa. Terus bus kontrol nak turbo VVT itu VTEC. Ya semek ngono ae lah guys. Kunciku iki begitu di starter ya engine RPM iki yo seyogyanya mesin di starter iki yo 300-an to. Udah luwe, nak luwe berarti luwe saka 500 apa 1000 nah, berarti cekak pengurang. Nah, pulsa width, mesin iso urip pulsa width itu idealnya ya mau kalau pirate 9, 8, 9, 7 ya iso. Terus kalau sekuensial antara 3 sampai 4. Semono. Terus gamma enrichment tuh targetnya 100. Kalau lebih dari 100, kuwi borosen busimu cepat mati. Duty cycle, ideal duty cycle itu ya antara 10 sampai 25%. Nah, duty cyclemu 80 ke atas posisi ideal injektormu cepat mati. Terus coolant temperatur, ini pastikan genah dan tersambung secara benar. IAT juga sama, mapnya juga benar. Ketika dia mesinnya urip, dia harus menunjuk ke rendah mendekati 0. Semua ya guys ya. Pemana yang harus WA ya monggo, cuman ya sepurane aku selalu respon karena yang WA ada banyak. Wah, aku nggak kerja kan, nggak menyudahi untuk WA. Yes, gitu aja guys ya, matur suwun. Aku serahin enak oh guys. Semoga kalian sehat ya. Masa kalian loro melu loro kan nggak bangun gitu ya. Oke guys, thank you. Wassalam.